Hai, Shalom adik-adik. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya benar, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik. Dan hari ini kita memperingati hari itu. Nah, sebelum memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Nah, sebelum kita masuk firman yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk kita nyanyi lagu itu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Semua kita sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bukan hari Minggu, tapi hari Kamis. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita baca mulai dari ayat 6 sampai 14. Semua sudah buka Alkitabnya? Kalau sudah dibuka Alkitab, kita ikuti Inang yang membaca. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Elia naik ke sorga. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku
terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngukkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ini ketika kita bergereja hari ini, itu mengingatkan kita dengan cerita apa? Tadi kita membaca kenaikan Elia ke sorga. Dia terangkat ke sorga. Ketika Elia terangkat ke sorga, dalam cerita kita hari ini, kita mengingat apa? Yesus terangkat ke sorga. Sebelum Yesus juga terangkat ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Supaya mereka tetap setia. Iya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena memang ketika Yesus pergi meninggalkan para murid, berangkat Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat kepada orang yang percaya, banyak godaan, banyak tantangan, banyak kesulitan yang mereka hadapi. Karena itu, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap setia. Walaupun Yesus berangkat ke sorga, meninggalkan para murid, tetapi Yesus menyertai mereka. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Matius 28, mulai dari ayat 18 sampai 20. Nanti kita hafal ya, tapi ada di situ dikatakan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti di sana kita lihat Yesus walaupun dia berangkat ke sorga, dia menyediakan tempat, bukan ditinggalkannya begitu saja kita, tapi Yesus menyertai kita. Karena itu adik-adik, cerita kita juga seperti ini. Kita diingatkan tadi, Elia terangkat ke sorga, Yesus juga terangkat ke sorga. Tapi dalam cerita kita hari ini dikatakan di sini bahwa ada tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Siapa tadi? Yang hampir sama namanya, Elia dan Elisa. Elia itu bapaknya atau guru dan Elisa menjadi murid. Tapi kita katakan mereka sudah bersahabat 10 tahun loh. Kalau 10 tahun sudah sangat lama itu, persahabatan yang sudah sangat lama. Tetapi kita lihat mereka bukan hanya sahabat. Dikatakan mereka lebih dari sahabat, bahkan mereka seperti ayah dan anak. Bagaimana hubungan ayah dengan anak? Bagaimana hubungan kita dengan bapak kita? Kan sangat erat, sangat luar biasa. Bapak kita sangat mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita. Hubungan antara ayah dan anak sangatlah harmonis. Demikian juga Elia dan Elisa. Tapi kita lihat, ketika Elia mau berangkat ke sorga, Elia berpesan kepada Elisa, supaya dia tetap setia. Jangan ketika hanya mereka bersama, Elisa setia sama Elia, jangan. Tetapi ketika Elia juga pergi dari tengah-tengah Elisa, Elisa harus tetap setia. Dia harus tetap mengingat di dalam persahabatan, di dalam pergaulan mereka, di dalam melayani, harus mereka tunjukkan walaupun hanya tinggal Elisa. Dia harus menunjukkan di dalam pelayanannya. Tetapi kita lihat, di dalam ketika Elia mau berangkat, apa yang dimintakan Elisa. Karena dibilangnya, mintalah sesuatu,
Lalu Elisa meminta kepada Elia. Apa yang diminta? Coba kita baca di dalam ayat yang kalau kita baca ayat yang ke-9 dikatakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sungguh luar biasa permintaan Elisa. Masa dia meminta roh? Berarti kalau roh kita ini diminta seseorang, berarti kita mati dong. Tapi ini kita lihat. Dibilang Elisa tadi mengatakan dia meminta roh. Apa yang dikatakan? Kalau kita baca di dalam ayat 10 dikatakan, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Maka tadi dikatakan Elia, apa yang kau minta itu akan terjadi. Karena itu dia menunjukkan kesetiaan. Karena apa? Elia itu bukan dia yang mengatur hidupnya, tetapi ada Tuhan. Itu sebabnya tadi katakan memang sukar apa yang dimintakan oleh Elisa. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, semuanya itu tidak sukar. Semuanya itu akan gampang, murah. Kalau kita ingat, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Apapun akan terjadi melalui iman percaya kita. Bagi manusia itu sukar, tetapi bagi Allah tidak sukar. Dan itulah yang terjadi. Tetapi yang penting kita lihat adalah kesetiaan. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga kalau kita ini setia, kita kan nggak tahu Inang, apakah kita sudah ulangan kenaikan kelas? Kalau umpamanya belum, tapi ketika kita setia belajar, pasti kita mendapat hadiah. Ketika kita setia mendengarkan perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita setia mendengarkan pengajaran dari orang tua kita, nasihat dari orang tua kita, maka kita akan hidup. Karena itu dikatakan anak sekolah minggu harus tetap menjadi anak yang setia. Ketika kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah menjadi pedoman hidup kita. Di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dia akan mengabulkan apa yang kita minta dan kehidupan kita akan diberkati. Karena itu adik-adik sekolah minggu melalui pembacaan firman kita atau cerita kita yaitu tentang Elia dan Elisa, kita lihat di sana kesetiaan Elisa mengikuti Elia. Dan kita juga harus tetap setia mengikuti Yesus. Ketika kita setia mengikuti Yesus, maka Yesus akan memberkati kita. Memberkati anak-anak sekolah minggu. Menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak yang sukses. Amin. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga atas kasih setiamu. Karena engkau sudah berangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan kami percaya, kami juga akan sampai ke tempat yang Tuhan sediakan. Anak-anak sekolah minggu engkau berkati semuanya menjadi anak-anak yang setia. Anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan mereka. Sehingga anak-anak sekolah minggu ini Tuhan dapat menjadi contoh teladan dimanapun mereka berada. Dan ketika ada anak-anak sekolah minggu yang sedang atau akan mengikuti ujian kenaikan kelas, biarlah engkau berikan kepada mereka kesetiaan, supaya mereka setia untuk mengulang-ulangi pelajaran mereka, supaya mereka mendapat hasil yang baik, hasil yang dapat dibanggakan. Orang tuanya juga bangga akan hasil anak-anaknya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Semuanya biarlah di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati jauhkan sakit penyakit. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu. Berkati orang tuanya. Berikan kepada mereka kebahagiaan.
dan berikan juga panjang umur supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Shalom. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Nabi Elia naik ke surga. Sumber dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1-18. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan juga sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia, dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke Sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulnya ke atas Sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada Elisa, Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari sorga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke sorga dalam angin badai, dan Elisa dapat melihatnya. Bang, ada nih. Apa nih? Titipan dari opung arsik sama ikan teri buat stok di sana biar nggak kangen. Malam ini nanti. Iya, simpan aja dulu, Bang. Makasih ya. Kenapa kau? Enggak kenapa-napa, Bang. Sedih banget mukamu itu. Enggak, aku seneng kok, Bang. Lima jam lagi tuh abang berangkat Singapura. Siapa? Jaga-jagalah opung, Iya. mama, bapak, semua Iya, keluarga siap. kita. Sama satu lagi terakhir, apa band kita itu power jaga itu. Siap, Bang. Siap. Band kita harus kita jaga. Iya, Bang. Kau cemberut mulu. Kenapa kau cemberut mulu sih? Coba ceritakan lu ke abang. Ceritakan. Gimana, Bang ya? Aku sebenarnya seneng, Bang, Abang ke Singapura sekolah. Iya. Tapi yang biasanya kita bareng-bareng, semuanya ngeband, terus di rumah bareng-bareng, Bang. Sekarang aku mesti sendiri. Terus apalagi aku mesti gantiin Abang di band. Aku nggak tahu bisa apa enggak, Bang. Tahu deh.
Janganlah kau berpikiran seperti itu. Kau tuh bisa, kau tuh skillmu itu ada. Harusnya kau bisa gantiin abang. Jangan pikiran yang aneh-aneh gitu ah. Kau itu andalkan Tuhan. Tuhan tuh ada di sini. Gitu. Oke siap bang. Aku bakalan coba ya nanti ya. Abang juga baik-baik di sana. Siap. Ya dah, abang berangkat dulu ya. Oke berangkat. Hati-hati bang. Ya. Iya, kurang kencang ini. Teman-teman, Apa? tahu nggak sih? Nggak salah lihat nih ya. Ya. Itu yang namanya si Elisa itu udah pergi. Elisa? Elia. Iya, kakaknya salah. Maaf, nama mereka hampir mirip. Iya, benar. Nah, si Elia itu udah pergi, jadi saingan kita udah nggak ada. Hah? Siapa? Kita nggak bisa ingin. Kita selalu nomor 1. Tuh orangnya tuh. Yang ganteng itu kan ganteng tau ah? Apaan ganteng? Lihat tuh perutnya buncit gitu. Ada yang ngomongin kamu tuh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita sabar aja ya. Udah kita lupain aja. Kita jalan yuk. Selamat siang adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, semuanya pasti sehat. Nah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah perlombaan yaitu Bank Rohani yang dimana semua para peserta akan menguji kemampuan mereka dalam menyanyi lagu-lagu rohani. Nah, untuk mempersingkat waktu, kakak akan memperkenalkan sebuah grup yang namanya Girls Bless. Nah, ini dia Girls Bless. Tepuk tangannya dong. Ini dia Girls Bless. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sumpah, mereka tuh bagus-bagus banget. Kalian lihat sendiri kan tadi kan? Lihat. Jadi nggak pede, kita bisa menang apa nggak sih? Aduh, kira-kira kita bisa menang gak ya? Dia tuh bagus banget. Jadi mules nih. Teman-teman, memang bagus penampilannya, memang benar bagus. Iya. Tapi kita nggak usah khawatir, kita kan udah latihan. Bener sih. Iya sih. Kita harus memberikan yang terbaik, apalagi kita kan untuk Tuhan ini, mempersembahkan untuk Tuhan teman-teman. Iya nggak? Iya. Jadi kita harus berserah aja sama Tuhan. Oh, untung ada kamu nih Elisa. Jadi kita lebih yakin dan lebih berpegang teguh sama Tuhan. Pokoknya kita harus yakin ya teman-teman. Bener. Oke, kita semangat ya. Oke, semangat. Maaf, menurut aku yang tadi penampilannya keren loh. Ya, keren sih. Tapi lihat deh penampilannya. Kenapa? Ya ampun. Guys, kalian gak usah perlu takut. Kemampuan kita di atas mereka. Oh, ngomong-ngomong nih, Nesa tadi udah kasih belum video kita ke pemusik itu? Don't worry, sudah aku kasih pelan-pelan diam-diam tadi ke pemusik. Pokoknya nggak ada yang tahu kalau kita lagi lip sync tadi. Jujur. Keren loh, keren. Berarti kita menang ya? Pastinya kita harus juara. Sip. Oke, siap-siap kita yuk. Yuk, let's go. Namanya juga lip sync ya, Bo ya. Yeay! Gimana adik-adik tadi? Keren-keren nggak? Keci-keci nggak? Oke nih, sekarang adik-adik ada satu band lagi yang cabringnya minta ampun. Mau tahu? Ini dia Big Bang! Yeay!
Aduh bagus banget. Duh, aku jadi sakit perut lagi. Ya udah deh, aku gak usah ikutan ya. Kai, jangan kayak gitu. Kan tadi Elisa udah bilang, kita tuh harus percaya sama Tuhan dan yakin sama diri kita sendiri. Udah, jangan kayak gitu lagi. Tapi bentar deh, kayaknya sih mereka itu curang. Mereka tuh semua lip sync. Hah? Lip sync banget? Serius? Kan, suaranya bagus. Sama mereka. Ini tenang teman-teman, tenang ya. Nah, ini minum dulu. Kita harus tetap tenang untuk biar kita nggak panik nantinya. Minum aja dulu deh, teman-teman. Gimana? Abis minum aku jadi langsung ingat sebuah ayat nih teman-teman. Matius 7:7. Bukan. Efesus 5 ayat 1. Wahyu 5. Bukan. Glenn, ini kan firman Tuhan. Kalau lagu TikTok kamu pasti jago deh. Teretet. Stop. Sama aja. Gerak juga. Aduh, udah deh teman-teman. Stop. Ayatnya itu ada di Lukas 16 ayat 10a. Bunyinya apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Ngerti gak? Kayak gimana? Nih gini, aku jelasin teman-teman. Jadi, misalkan dalam suatu kejadian, teman-teman tetap jujur, Tuhan pasti bakalan mempercayakan teman-teman dan pasti memberikan kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar. Contoh, misalkan kalian lagi ujian di sekolah, kalian gak mencontek, tapi kalian tahu teman-teman kalian mencontek. Nah, Tuhan pasti bakal memberkati kalian. Ditambah untuk misalkan lagi teman-teman ikut kompetisi, misalkan kompetisi apapun itu, kalau memang teman-teman tetap menjalankan dengan jujur, pasti teman-teman bakalan dikasih kepercayaan yang lebih lagi, misalkan untuk sekelas nasional bahkan internasional teman-teman. Begitu maksudnya. Gitu. Udah ya, pada ngerti ya semuanya ya. Oke. Wah adik-adik, ternyata perlombaan hari ini makin panas loh. Bagaimana tidak panas? Para pesertanya semuanya pada bertalenta. Semua menyuguhkan penampilan yang oke-oke, menarik, keren. Pasti jurinya bingung nih milihnya siapa yang menang. Tapi adik-adik masih ada nih yang terakhir, grup yang gak kalah kerennya sama yang sebelumnya. Adik-adik mau tahu? Ini dia, The Glory Band. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku kenang sebab kau Allahku. Sejuknya hati bila dekat dengannya, diriku pun terbuka untuk dengar firman-Nya. Kasih-Nya melebihi dari apapun, Engkau pantas disembah, dirimu maha pengampun. Perasaan gundahku semuanya ku tepis saat diriku digoda oleh iblis. Semangat juangku tak akan pernah tenggelam, walau godaan datang untuk mencengkam. Bagaikan karang di tengah samudra, tegak berdiri walaupun tak mudah. Ku berserah, arahkan panca indera, ku yakin Dia buat segalanya indah. Atas semesta, ku kenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku kenang sebab kau Allahku. Ku kenang sebab kau Allahku.
kita panggilkan peserta masing-masing ke depan, yaitu peserta pertama adalah Girls Band. Nah, sekarang peserta kedua adalah Big Band. Big Band silakan ke depan. Lalu yang terakhir ada peserta yang terakhir adalah Glory Band. Ya, Glory Band diharapkan untuk maju ke depan. Nah, adik-adik semuanya itu bagus-bagus, tapi di antara yang terbagus ada yang paling the best, ya, yaitu penasaran, yaitu adalah pemenangnya adalah Glory Band. Kamu sih muap. Ya gimana ya, padahal kita udah kasih video loh biar kita bisa lip sync. Terus biar kita tuh bagus, biar kita tuh menang. Kok jadi kayak gini ya mereka yang menang? Gimana sih Meta? Tapi ya maaf ya, kalau dipikir-pikir aku tuh jadi inget pelajaran sekolah minggu. Tentang apaan? Tentang kejujuran. Karena Tuhan itu hanya memperhatikan kalau kita tuh jujur dan mau berusaha. Iya ya. Kamu sih juga maaf. Kan kalian jadi nyalain aku. Nanti kita diketawain nih. Tuh. Aduh takut deh kayaknya kita diketawain. Selamat ya, kalian juga pemenang. Kami juga minta maaf ya, Elisa. Iya. Soalnya selama ini kami juga selalu ya ngeledekin kalian, ya menyepelekan kalian. Tapi ternyata Tuhan lebih memilih kalian karena memang kalian yang terbaik. Kita udah maafin ya teman-teman. Oh iya. Ya, maafin kita ya. Iya. Iya. Terima kasih. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,